Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Syaidatun Nisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Hasan Saifullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, dan juga tidak lupa teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi topik pembahasan dalam mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, yaitu mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Seperti biasa, teman-teman bisa lihat layar di sebelah kiri saya sebagai gambaran dalam paparan yang saya jelaskan. Jadi pada kesempatan kali ini ada 3 sub pembahasan yang akan kita paparkan. Yang pertama ada prinsip pembelajaran bahasa, dan yang kedua ada prinsip pembelajaran bahasa asing, dan yang terakhir ada prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Jadi topik pembahasan ini semakin mengerucut ya, semakin dari general ke spesifik gitu. Yang pertama, yang paling general yaitu prinsip pembelajaran bahasa. Di sini banyak sekali ya pembahasannya, tetapi karena waktunya terbatas, jadi saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Yang pertama yaitu prinsip pembelajaran bahasa dari sudut pandang filosofis. Di sini ada humanisme, ada progresivisme, dan juga rekonstruksionisme maksud saya. Kemudian yang kedua ada prinsip pembelajaran bahasa dari sudut pandang pemerolehan bahasa. Di sini cukup banyak ya, ada 5 teori. Ada teori behaviorisme, teori nativisme, teori fungsional, teori kognitivisme, dan yang terakhir teori interaksionisme. Kemudian yang ketiga ada prinsip pembelajaran bahasa dari sudut pembelajaran bahasa itu sendiri. Di sini ada 3 teori. Yang pertama prinsip kognitif. Nah, prinsip kognitif ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada keotomatisan, kemudian yang kedua pembelajaran bermakna, yang ketiga penghargaan, yang keempat motivasi intrinsik, dan yang terakhir investasi strategi. Yang kedua, prinsip yang kedua ada prinsip afektif yang mencakup sikap bahasa, kepercayaan diri, kemudian pengambilan resiko, dan yang terakhir hubungan antara bahasa dan budaya. Prinsip yang terakhir, prinsip ilmu bahasa, mencakup pengaruh bahasa ibu, kemudian bahasa pengantar, dan kompetensi komunikatif. Selanjutnya, prinsip pembelajaran bahasa berdasarkan pendidikan karakter. Ada beberapa prinsip mengenai pendidikan karakter. Yang pertama yaitu berkelanjutan, yang mana pendidikan karakter ini berkelanjutan dari awal masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Misalnya ketika seorang siswa masuk ke SD, kemudian berlanjut ke SMP sampai ke SMA, nah itu pendidikan karakter berlangsung selama satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga, melalui semua mata pelajaran, kemudian pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan itu. Jadi pendidikan karakter itu melalui hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, nilai itu tidak diajarkan secara langsung, akan tetapi dikembangkan melalui proses belajar. Dan yang terakhir, proses pendidikan dilakukan secara aktif oleh peserta didik itu dan dilakukan dengan menyenangkan. Kita lanjut ke sub pembahasan yang kedua, yaitu prinsip pembelajaran bahasa asing. Nah, ini lebih mengerucut lagi ya, karena sudah mencakup bahasa asing. Kalau tadi hanya bahasa saja. Yang pertama yaitu ada 4 prinsip ya dalam pembelajaran bahasa asing. Prinsip yang pertama yaitu motivasi belajar yang benar.
Di sini ada empat motivasi. Yang pertama ada praktikal instrumental, yang mana praktikal instrumental ini yaitu motivasi yang berasal dari luar ya, bersifat eksternal. Baik itu berupa tuntutan, paksaan atau perintah gitu. Nah, bisa jadi faktor eksternal ini berasal dari orang tua ya, tuntutan orang tua, atau bahkan dari suatu keadaan yang menuntut seseorang untuk mempelajari bahasa asing. Seperti kita tinggal di luar negeri dan kita dituntut untuk mempelajari bahasa di negara tersebut. Kemudian yang kedua ada praktikal integratif. Nah, biasanya motivasi ini didasarkan pada fungsi kepraktisan casual dalam memahami bahasa tersebut. Contohnya didasarkan pada hobi ya, hobi casual seperti menonton film atau bermain game. Nah, jadi motivasi belajarnya itu supaya kita bisa menonton film yang berbahasa asing atau bermain game yang berbahasa asing. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ideologis instrumental. Motivasi ini didasarkan pada rasa suka terhadap bahasa tersebut. Kemudian yang terakhir, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu didasarkan pada rasa cinta yang mendalam terhadap bahasa asing tersebut. Jadi ini sudah rasa cinta gitu. Sehingga ketika sudah ada kecintaan terhadap suatu bahasa asing, maka bukan hanya bahasa secara fungsional yang akan dipelajari, tetapi juga bisa sejarah bahasa tersebut atau asal-usul bahasa tersebut gitu. Nah, dan suatu pembelajaran bahasa asing akan lebih efektif apabila kita memiliki motivasi minimal yang ketiga, ya, rasa suka kita terhadap suatu bahasa. Dan paling bagus itu kita memiliki motivasi yang keempat, itu akan lebih mudah kita mempelajari bahasa. Dan kemudian di sini prinsip yang kedua ada rencana persiapan yang terukur. Ada beberapa step yang perlu kita persiapkan untuk mempelajari bahasa. Yang pertama yaitu tentukan bahasa yang akan dipelajari. Kita menentukan kita akan mempelajari bahasa apa gitu, seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kemudian yang kedua tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target. Misalkan kita ingin belajar berbahasa sampai kita mahir berbicara. Nah, kita tentukan misalnya dalam waktu 2 tahun kita harus sudah mahir berbicara. Nah, dengan motivasi itu, dengan waktu yang ditentukan itu, kita akan memiliki motivasi yang kuat gitu. Kemudian yang ketiga, ketahui seberapa sulit bahasa yang akan kita pelajari. Kemudian yang keempat, yang terakhir, siapkan equipment yang dibutuhkan serta resource yang kredibel. Itu ya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, proses belajar yang tepat. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu vocabulary atau kosakata. Nah, untuk mempelajari kosakata, kita bisa menghafalkan kosakata setiap hari gitu, dimulai dari lingkungan sekitar kita. Seperti dan lebih bagusnya lagi, kosakata itu dipelajari secara tematik. Misalkan yang seperti kosakata yang ada di rumah gitu, kemudian kosakata yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah hafal gitu ketika dihafalkan. Kemudian yang kedua, grammar atau tata bahasa. Nah, grammar ini meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, fonetik, semantik, serta pragmatika. Kemudian yang terakhir, praktik. Nah, praktik ini meliputi membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Dan dalam praktik ini, semua kemahiran ini ya, itu dipelajari secara bersamaan. Jadi jangan hanya kita belajar berbicara, tetapi tidak bisa belajar menulis. Ya, jadi harus tidak ada yang dibelakangkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Jadi supaya bahasa yang telah kita pelajari tidak hilang begitu saja gitu ya. Tidak, ilmu yang kita punya tidak berkarat, kita harus memelihara.
Caranya ada dua cara. Yang pertama dengan mengekspos, ya, mengekspos diri kita terhadap lingkungan atau keadaan yang mana lingkungan itu bisa mendorong kita untuk bisa terus mempelajari bahasa asing itu. Misalnya kita bergabung dengan komunitas bahasa asing yang kita pelajari, baik itu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Kemudian yang kedua adalah konsistensi atau kekonsistenan kita. Nah, caranya kita bisa belajar dengan teknik menabung, seperti kita belajar satu hari itu 10 menit. Nah, kita lakukan terus selama 1 atau 2 minggu. Nah, mungkin di awal-awal akan ada rasa terpaksa, tapi nantinya kita akan terbiasa. Dan kita tidak akan merasa berat gitu dengan belajar itu. Nah, jika kita sudah berhasil selama 10 menit, kita tambah menjadi 20 menit dan seterusnya. Agar apa yang kita pelajari itu tidak lupa begitu saja. Nah, kita sampai ke pembahasan atau sub-pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Nah, ini lebih mengerucut lagi, lebih spesifik gitu ya. Ada 3 prinsip di sini. Yang pertama ada prinsip prioritas. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada sesuatu yang harus diprioritaskan dari sesuatu yang lain. Nah, yang pertama yaitu mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Nah, jadi mendengarkan dan bercakap itu diajarkan sebelum menulis. Jangan menulis dulu baru mendengarkan dan bercakap. Kemudian mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata yang lebih akrab atau tidak asing ya, sebelum mengajarkan bahasa sesuai dengan penutur bahasa Arab yang lebih asing di telinga siswa gitu. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip korektisitas. Nah, ada beberapa hal yang memerlukan korektisitas. Yang pertama, korektisitas dalam pengajaran fonetik ya, atau bahasa suara itu pengucapan. Dan yang kedua, korektisitas dalam pengajaran sintaksis atau tata bahasa ya, grammar. Kemudian yang ketiga ada korektisitas dalam pengajaran semiotik atau makna. Nah, jadi seorang guru itu bisa melakukan koreksi dengan bertanya. Nah, ketika siswa menjawab, kita harus mengatakan jika benar, katakan benar, jika salah, katakan salah. Dan ketika salah, kita harus memberikan jawaban yang benarnya gitu, supaya siswa tahu yang benarnya itu seperti apa sih. Itu ya. Prinsip yang ketiga, nah yang terakhir yaitu prinsip berjenjang. Yang pertama yaitu pergeseran dari masalah yang konkret ke masalah yang abstrak. Kemudian dari global ke detail, dan dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Kemudian yang kedua ada kesinambungan antara apa yang sudah diajarkan dan yang belum diajarkan. Jadi seorang guru itu harus mereview ulang materi yang sudah dipelajari, sebelum kemudian mengajarkan materi sekarang yang belum dipelajari gitu. Sehingga siswa itu otaknya nyambung gitu pikirannya. Kemudian yang ketiga ada peningkatan bobot pengajaran yang terdahulu dengan selanjutnya, baik itu jumlah jam maupun jumlah materi. Oke teman-teman, cukup ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan tentang prinsip-prinsip pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang saya paparkan, dan juga semoga ilmunya bisa bermanfaat dan menjadi pahala untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.